Ayo, kita pergi. Halo guys, jadi ini hari ke-3 kita PKM. Ayo pantengin aja. Kita hari ini mau ke BUMDes. tungguin Selanjutnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari Poli. Dengan acara apa? KKN ya? KKN sampai kapan nih? 13 Februari ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan nama saya Apriyadi. Ya bisa dipanggil Apri, bisa dipanggil Apri, boleh. Saya di sini menjabat selaku Direktur BUMDes Margakaya. Jadi apapun yang berhubungan dengan BUMDes bisa ditanyakan ke tim saya atau saya pribadi, boleh. Sebenarnya saya pikir cuma ngobrol biasa, ternyata ramai banget ya. Saya belum punya persiapan apa-apa ini, nggak bawa data sama sekali. Jadi kalau mau ada pertanyaan langsung saya jawab menurut keyakinan saya aja ya. Saya jawabnya ya. Kenalan dong, boleh? Dari siapa? Pak panas ya Pak? Itu hidup Pak. Tarik aja, yang itu tuh. Yang ini? Oh, itu tanyakan di bawah. Kayak hubungan tuh ya. Boleh lah kenalan. kenalin, nama saya Reza Anisha dari Tulang Bawang. Tulang bawang. Ini biasanya umur berapa sih? 21. Di sini pembimbingnya siapa? Yang berangkat ini? Pak Isa tadi itu ya, yang kurus itu ya. Kalau ini siapa? Mbak siapa? Saya Melani, program studi teknologi pertanian asal Pertanian. Dari saya menjadi Skapita dari program studi aplikasi perpajakan. perpajakan. Saya butuh Anda yang berpajakan. Kenalkan, nama saya Rizmadia, saya dari Prodi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Saya dari Tanggamus. Izin memperkenalkan diri, namanya dari Muhammad Ghani dari Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan, asalnya dari Kota Gajah. Perkenalkan, nama saya Prasidya Fitri dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, asalnya dari Hatta Lampung Selatan. Nama saya Zaki Atala dari program studi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Asal saya dari Lampung Barat. Perkenalkan, nama saya Gede Ramadhan Kusuma dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dari WKN. Perkenalkan, nama saya Rusdi, Prodi Teknologi Pakan Ternak, asal Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Bagus Eka Putra, saya dari prodi teknologi produksi ternak, asalnya dari Bandung Jaya. Oke, ini backgroundnya istilahnya mau ketahanan pangan semua ya, dekat-dekat di situ ya. Antara pertanian, perkebunan gitu ya. Jadi saya mau tahu apa job desk kalian, ada rundown-nya nggak sih? Apa-apa gitu? Ketuanya siapa di sini? Saya. Maaf. Sebelumnya kalau untuk sudah kami pernah masuk ke PJ Pokon kemarin, tapi untuk salinannya masih ada Pak. Gitu. Jadi dari sana nggak ada jadwal bikin apa gitu? Itu dari kami pribadi Pak, dari kelompok kami. Ya, saya sih baru pertama ini untuk sekedar informasi aja ya. BUMDes di Margakaya ini kan memang sudah lama vakum. Jadi terakhir ada itu di tahun sekitar 2016-2017. Setelah itu sampai tahun 2025 itu nggak ada sama sekali BUMDes. Jadi BUMDes sekarang ini masih terhitung baru, masih perlu banyak belajar. Apalagi teman-teman di sini emang backgroundnya udah ada di pertanian, perkebunan, itu sebenarnya bisa jadi masukan buat saya, karena saya kan background saya mungkin nggak di situ gitu. Jadi ya benar-benar masih baru banget, program kita juga masih terkendala karena kemarin
kita telat, jadi baru mulai ini sekitar tahun ini. Dari tahun 2025 kita nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi kalau mau ditanya program BUMDes itu apa aja, teman-teman di sini kan tahu ya, kalau program BUMDes itu kan salah satunya ada yang dari pemerintah pusat, yaitu ada program ketahanan pangan. Nah, jadi kita untuk tahun ini fokus di situ, cuma di itu doang. Kalau untuk yang lain belum ada. Kalau untuk di Margakaya ini, menurut LAP kami kemarin itu jatuhnya di pertanian padi dan jagung. Nah, kita ini lagi menyusun ulang karena kemarin mungkin ada miskomunikasi, jadi kita lagi susun ulang sistemnya itu gimana, karena benar-benar masih baru. Jadi kita di sini nggak mau salah langkah karena kita semua baru, ya pengurusnya baru, terus kita kemitraan juga baru. Jadi memang benar-benar masih hati-hati sama. Jadi kalau dari teman-teman itu setahu teman-teman di sini BUMDes itu apa? Secara umum aja. Kita ngobrolnya santai aja kan? Bisa santai ya? Saya ngerasa kayak dihakimi gitu sih. BUMDes itu apa gitu? Ada yang tahu nggak? Ini setahu teman-teman aja. Karena aku kaget juga dari WA dari siapa sih? Dari masnya, mas apa namanya? Bagus. Mau ketemu silaturahmi, kebetulan saya mau kesini, tanya udah mau di depan aja gitu. Siapa tahu saya nggak bisa jawab, ya kan bisa tanya sama teman-teman yang lebih kompeten kayak Mas Dapa, itu udah senior sekali di sini. Jadi semua pertanyaan hampir bisa dijawab sama dia. Bohong. Gitu. Jadi kita jangan diem-dieman ya, ngobrol aja. Itu direkam. Nanti yang bagus-bagus aja. Kalau masnya tahu BUMDes itu apa? Kalau pengetahuan umum aja, BUMDes itu apa sih? Kalau semua pengetahuan umum, BUMDes itu bergerak untuk memudahkan pada keuangan tingkat desa supaya desa itu bisa mandiri. Dalam hal apa sendiri? Dalam hal jadi kedepannya desa itu bisa mengembangkan pemutaran ekonomi yang dari desa ke masyarakat lalu kembali lagi ke desa. Jadi mengangkat potensi ya, potensi yang ada di desa itu gimana caranya yang potensi yang nggak begitu terlihat bisa muncul karena nanti ada dorongan dari BUMDes. Intinya BUMDes ini menjalin mitra. Saya kata salah nih kalau ngomong di depan kamera. Menjalin mitra sama masyarakat di sekitaran desa itu. Jadi kerjasama gitu. Mau gimana, mau bikin peternakannya boleh, bikin perikanannya boleh, pertaniannya boleh. Karena kan kegiatan ketahanan pangan itu kan nggak cuma di padi, semua yang istilahnya yang bisa untuk dimakan lah istilahnya gitu ya, itu bisa jadi kegiatan ketahanan. Kalau jobdesk kemarin apa undangnya udah dikasih tahu apa aja? Pak Isa tolong dong, saya temenin, saya bingung ini. Ini mas coba. Disuruh ngapain aja, saya kemarin itu jadwalnya mereka mau bikin apa gitu. Kalau tahun kemarin kan biasa sih bikin plan jalan gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin mau bikin apa, gedung penelitian gitu. Buat Monas. Ya. Boleh. Itu karena desa ini lebih ke padi dan jagung. Karena saya lihat di sini sekeliling kan padi kan Pak. Saya belum lihat kayak lahan jagung itu di mana. Jagung itu kan pernah lewat danau sini nggak? Belum. Sini ke belakang jebolnya paling ngomong. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kamu orang datangnya Masuk ke dari dalam. depan sana ya? Iya, dari sini. Dari dalam itu. Itu loh Pak. Danau kan?
Itu kan di situ kan ada Sebelum di posko kalian Iya, itu ada gang ke kanan. kiri. Kanan. Ke Tapi kiri dari jalan kan kelihatan tuh jagung banyak tuh, satu gunung di tengah-tengah sawah itu. Terus kalau masuk sih, kalau kebanyakan kalau jagung itu di area pegunungan, nggak ada jalan rata gitu, enggak. Iya. Karena kan jagung itu kan tanamannya nggak suka becek ya, jadi cenderung dia kering gitu. Kalau becek dia sering kena penyakit kayak bule, kayak kuning gitu, hamanya banyak. Jadi cenderung yang nggak rata, biar airnya itu cepat turun, biar dia nggak terlalu banyak air. Karena kan kalau kita lihat ya secara kasat mata aja kan ya, di Margakaya ini yang paling banyak pasti padi kan. Semua kelihatan semua padi, jagung masih satu dua lah ya. Nah itu menandakan berhubungan pertanian, jagung itu masuk juga ke pertanian. Jadi kita coba angkat tuh jagung itu, karena kan jagung itu kita nggak kenal musim kalau jagung, jadi panen bisa tanam. Kalau misalnya padi kan kayak ada jadwalnya kan. Jadwalnya kalau tanam ya tanam semua, kalau libur ya sadun ya berhenti semua. Kalau jagung kan enggak, tanamnya terus-terusan, bisa 3 kali setahun, bisa 3 kali kalau di jagung itu. Kalau padi itu maksimal 2 kali kalau di sini. Potong sama itu sadun tau nggak sih sadun itu musim kemarau kita berhenti dulu. Kalau jagung kemarau bagus malah, tapi nggak kemarau banget ya. Gitu. Terus ada lagi Karena pemilihannya padi kan Pak. Ini kan padi itu masuk ke tahanan pangan. Kalau misalnya padi ini banyak terserang hama gitu kan, itu kan bisa nyebabin kayak panen. Karena kayaknya warga sini ini lebih kompleks menggunakan ini kan Pak, pupuk kimia kan Pak, untuk mengatasi hama kan. Jadi kami ini, inovasi dari kami itu kita membuat ini Pak, apa sih, pembuatan dan aplikasi insektisida nabati dari daun mimba untuk hama orang. Daun mimba. Mimba itu daun apa ya? Jadi dia organik lah ya. Itu aplikasinya disemprot apa gimana? Disemprot Pak. Disemprot. Karena ini Itu gimana caranya? Itu nanti di jus apa di mana, di ekstrak apa gitu? jadi gini Pak, karena ini kan ini harus difermentasi dulu Pak. Fermentasi. Jadi kami nanti dibungkus kaca dulu, terus nanti direndam dalam waktu 13-24 jam. Nanti setelah itu kita kasih perekat. Perekatnya itu kayak ini Pak, sabun cair atau sisol. Iya itu perekatnya. Jadi nanti bisa di aplikasi itu bisa seminggu tuh bisa 3 atau 4 kali Pak. Itu untuk khusus produk apa semua? Sama orang coklat. Jadi dia untuk pencegahan apa udah kena baru Sebelum kita pencegahan dan udah kena juga. juga. Jadi kan berarti teman-teman di sini harus punya sukarelawan lahan ya kalau aplikasi itu kan. Ya, harus ngobrol sama kelompok tani-taninya. Kira-kira siapa yang bersedia coba nih dicoba ini biar kita tahu nih efektif nggak ini obatnya. Terus juga kan saya pernah lihat juga kalau padi itu harus pakai tanaman kayak bunga gitu ya. Apa sih? Jadi pinggir-pinggirannya itu ditanamin bunga-bunga apa gitu biar untuk hama. Oh iya Pak, untuk misalnya dia tuh hamanya pindah ke ini Pak. Yang cerah-cerah kan biasanya gitu kan ada sebagian Biasanya cabai sih Pak. cabai gitu ya. Ada kemarin aku melihat statusnya PPL-nya, jadi itu ditanamin bunga itu warna kuning semua itu. Kalau di kampung saya sih untuk ini saya lihat tuh cabai Pak. Cabai ya. Tapi itu ya kasihan cabai itu dikena dampaknya juga. Itu kenapa dampaknya gimana? Biasanya kan kena orangnya namanya kayak kering gitu. Makanya ini aplikasinya kan sebelum dia Sebelum kasih ada kalau misalnya pakai kimia tuh kan nanti hamanya bakal adaptasi loh, bakal ya, kebal kebal. dengan apa namanya pupuk kimia itu apa insektisida Jadi kimia tiap itu. tiap nanti tanam dosisnya makin tinggi ya karena dia Iya. udah kebal. Jadi kan lebih